Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Pembaruan Fabrizio Romano, Amad Diallo selangkah lagi perpanjangan kontrak dengan Manchester United. Manchester United dikabarkan hampir menyelesaikan negosiasi kontrak baru dengan bintang muda mereka Amad Diallo. Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola terkenal di Eropa, melaporkan bahwa kesepakatan jangka panjang ini bakal segera diumumkan dengan hanya detail akhir yang masih perlu dirampungkan. Pemain sayap asal Pantai Gading ini bergabung dengan Manchester United dari Atalanta pada Januari 2021. Meskipun awalnya menghadapi tantangan untuk masuk ke dalam tim utama, Amad Diallo mulai menunjukkan potensinya sejak musim ini, terutama setelah kepergian Erik ten Hag. Dalam 28 penampilan di semua kompetisi, pemain 22 tahun ini telah mencetak 6 gol dan memberikan 7 assist. Salah satu momen terbaiknya adalah ketika dia membantu United melakukan comeback dramatis melawan Manchester City di Derby Manchester. Tidak sampai di situ saja, bahkan dia menjadi pemain penting saat menghadapi Liverpool di akhir pekan lalu. Dia mencetak 1 gol penyama kedudukan sekaligus menjadi pemain ketiga yang mampu mencetak gol di 2 laga derby melawan Manchester City dan Liverpool dalam satu musim. Masalahnya, kontrak Amad Diallo saat ini akan berakhir pada akhir musim, meskipun klub memiliki opsi perpanjangan hingga Juni 2026. Namun Manchester United memilih untuk menawarkan kontrak baru yang sepenuhnya diperbarui, mencerminkan statusnya sebagai pemain penting untuk masa depan klub. Kemudian Fabrizio Romano pun mengkonfirmasi melalui akun Twitternya dengan mengatakan Manchester United siap untuk menyegel kontrak baru Amad Diallo. Semua sudah ditetapkan dengan rincian akhir sedang diselesaikan, kesepakatan jangka panjang, gaji yang bakal lebih baik dan tidak perlu mengambil opsi 1 tahun hingga 2026 karena kontraknya akan benar-benar baru. Berita ini menjadi kabar baik bagi para penggemar yang melihat Amad Diallo sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Dengan performa yang terus meningkat dan kontribusi pentingnya di lapangan, Amad Diallo diharapkan menjadi salah satu pilar kebangkitan Manchester United. Kini pengumuman resmi nampaknya tinggal menunggu waktu. Fabrizio Romano konfirmasi transfer Marcus Rashford. Sky Sport ungkap kendala utama. Kepindahan Marcus Rashford dari Manchester United nampaknya semakin dekat menjadi kenyataan. Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola, mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan klub-klub Eropa termasuk AC Milan telah memasuki tahap lanjutan. Dengan masa depannya yang tidak pasti di Old Trafford, keputusan besar harus diambil dalam 4 minggu ke depan. Sejak terakhir kali bermain pada 12 Desember, Rashford telah kehilangan tempatnya di dalam tim utama di bawah pelatih Ruben Amorim. Ketidakjelasan hubungan antara keduanya membuat Rashford hanya menjadi penonton dari bangku cadangan. Pemain 27 tahun ini sebelumnya menjadi salah satu bintang utama United, mencetak total 138 gol untuk klub. Namun performanya yang stagnan belakangan ini memunculkan spekulasi bahwa era Rashford di Old Trafford mungkin bakal segera berakhir. Menurut Darmesut dari Sky Sport, AC Milan menjadi salah satu klub yang berminat membawa Rashford ke Serie A. Namun Milan hanya mampu merealisasikan transfer ini melalui skema peminjaman, mengingat tingginya gaji Rashford yang mencapai 325.000 pound sterling per minggu. Kesepakatan semacam ini membutuhkan kompromi besar dari United. Klub harus bersedia menanggung sebagian besar gaji Rashford jika ingin melepasnya ke AC Milan. Sky Sport juga menyebut bahwa kesepakatan pinjaman hanya bakal disetujui jika ada klausul kewajiban untuk membeli, agar United tidak kehilangan aset pentingnya tanpa keuntungan finansial di masa depan. Rashford memiliki reputasi dan pengalaman yang membuatnya menarik bagi banyak klub top Eropa. Namun gaji tinggi dan performa yang belum kembali ke puncaknya menjadi kendala utama dalam proses transfer ini. Dengan pembicaraan yang masih berlangsung, kepastian masa depan Rashford diharapkan terjawab dalam waktu dekat. Lalu apakah United bersedia mengambil resiko finansial demi melepas Marcus Rashford? Atau akankah pemain ini mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya kembali di Old Trafford? Semua tergantung pada beberapa hari penting ke depan. Beberapa klub tertarik pada Anthony. United siap pertimbangkan tawaran. Jendela transfer Januari baru saja dimulai, namun pergerakan di Manchester United nampaknya lebih mengarah pada pelepasan pemain daripada perekrutan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Anthony, pemain sayap asal Brazil yang kian terpinggirkan di Old Trafford. Menurut Darmesut dari Sky Sport, sejumlah klub telah melakukan kontak dengan United untuk menanyakan ketersediaan Anthony. Respon dari United pun jelas, mereka terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk.
Anthony yang bergabung dengan United pada 2022 dengan nilai transfer sebesar 86 juta pound sterling, kini menjadi pemain yang kurang diminati di bawah pelatih Ruben Amorim. Dia hanya mencatatkan 201 menit bermain sejak Amorim mengambil alih, dengan peran yang semakin mengecil dibandingkan saat masih dilatih oleh Erik ten Hag. Di bawah Amorim, Anthony bahkan belum menjadi starter dalam pertandingan Liga Inggris musim ini. Dia hanya tampil beberapa kesempatan, seperti pertandingan Liga Eropa melawan Bordeaux dan juga final Carabao Cup melawan Tottenham Hotspur. Namun kontribusinya dianggap jauh dari harapan. Dengan gaji 200.000 pound sterling per minggu, Anthony menjadi salah satu pemain dengan beban finansial tinggi yang ingin diringankan oleh United. Melepasnya bakal memberikan ruang dalam anggaran gaji dan berpotensi membuka peluang untuk mendatangkan pemain baru sebelum batas waktu transfer 3 Februari. Pelepasan Anthony bakal menjadi keputusan penting bagi United, terutama di tengah situasi yang menuntut tambahan pemain untuk paruh kedua musim. Jika Anthony atau pemain lain seperti Rashford dan Zirkzee hengkang, United perlu segera mencari pengganti untuk menjaga keseimbangan tim. Meskipun United mungkin tidak mendapatkan kembali investasi besar yang mereka keluarkan untuk Anthony, menghapus gajinya dari pembukuan akan menjadi langkah signifikan dalam upaya restrukturisasi tim. Keputusan akhir kini tergantung pada tawaran yang diajukan oleh klub peminat. Fans United tentu bakal menunggu perkembangan ini dengan harapan melihat langkah strategis yang membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Imbangi Liverpool, Paul Scholes sanjung habis pemain Manchester United ini. Legenda Manchester United, Paul Scholes, baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit kepada Manuel Ugarte. Dia menilai sang gelandang tampil istimewa saat melawan Liverpool. Kemarin Manchester United bertanding ke Anfield. Mereka menantang Liverpool untuk pertandingan pekan ke-20 IPL. Di laga ini, Manchester United diprediksi banyak pihak bakal kalah, justru membuat kejutan. Mereka berhasil menahan imbang Liverpool yang saat ini menjadi pemuncak klasemen. Scholes menilai hasil ini bisa dicapai Manchester United karena penampilan bagus dari Manuel Ugarte. Ya, Ugarte bermain jauh lebih baik dari perkiraan saya, ungkap dari Paul Scholes. Paul Scholes menilai bahwa Ugarte benar-benar bekerja keras di Anfield selama 90 menit pertandingan. Dia menilai gelandang asal Uruguay itu tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga aktif membantu serangan untuk Manchester United, sehingga dia memberikan dampak yang besar bagi setan merah di laga tersebut. Saya rasa dia memposisikan dirinya dengan baik hari ini. Dia banyak membantu pertahanan, dia juga tidak segan maju membantu serangan, dan saya rasa dia juga sangat tenang ketika membawa bola, ungkap Paul Scholes. Pada kesempatan ini Scholes juga mengutarakan harapannya terhadap Ugarte. Dia berharap sang gelandang bisa lebih baik lagi dari hari ke hari dan menjadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Amorim jelas mengenal anak ini dengan baik karena dia pernah bilang bahwa Ugarte bermain dengan bagus saat dia dilatih di Sporting Lisbon. Anak ini juga semakin percaya diri dari hari ke hari, ungkap Paul Scholes. Namun sayangnya saat ini dia tidak memiliki tandem yang ideal di skuad Manchester United. Casemiro dengan usianya yang tidak muda lagi sulit mengimbangi permainan Liga Inggris yang begitu cepat. Begitu juga dengan Christian Eriksen. Saat melawan Liverpool, Ugarte didampingi oleh Kobbie Mainoo sejak menit awal. Namun performanya yang tidak stabil membuat Ugarte harus terus bekerja lebih keras. Diyakini Manchester United harus menambah kedalaman skuad mereka di posisi lini tengah untuk mendampingi Ugarte agar tampil lebih kokoh di lini tengah skuad Manchester United. Konfirmasi Fabrizio Romano, bek kiri prioritas Manchester United pada bursa transfer musim dingin 2025. Gerak-gerik Manchester United pada bursa transfer musim dingin 2025 sepanjang Januari terbatas karena aturan financial fair play. The Red Devils harus terlebih dahulu menjual atau melepas pemain sebelum merekrut nama baru. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, menuturkan apabila klubnya berusaha melakukan sesuatu untuk merekrut pemain pada Januari nanti, namun dia tidak berharap banyak dan memilih bekerja dengan skuad yang dimilikinya. Ketika bursa transfer terbuka, kami bisa mencoba melakukan sesuatu dan kami bakal mencoba melakukan itu, ucap Amorim. Banyak area dalam skuad Manchester United yang harus dibenahi, namun saat ini yang menjadi prioritas adalah posisi bek kiri. Itu dipertegas oleh Fabrizio Romano dan Manchester United punya 3 nama, satu cadangan dalam radar transfer mereka. Manchester United terus mencari bek sayap kiri karena mereka juga menambahkan pemain internasional Denmark, Patrick Dorgu, ke dalam daftar mereka, tulis Romano. Milos Kerkez dan juga Nuno Mendes lebih tinggi dalam daftar tetapi lebih mahal.
Dorgu dipantau oleh pencari bakat Manchester United dalam beberapa bulan terakhir. Napoli juga tertarik pada dirinya. Tambah dari Fabrizio Romano, bek kiri yang bakal bermain sebagai bek sayap kiri pada taktik 3 bek Amorim dibutuhkan mengingat Manchester United tidak punya bek kiri yang bisa bermain reguler. Tyrell Malacia tidak tampil dalam kondisi terbaik pasca pulih dari cedera panjang, sedangkan Luke Shaw kembali cedera. Posisi itu saat ini ditempati pemain yang notabene berperan sebagai bek kanan, Diego Dalot. Kerkez dan Mendes jadi incaran dan dibicarakan baru-baru ini, tetapi keduanya relatif mahal untuk dibeli. Sementara Dorgu berusia 20 tahun, nama baru yang muncul. Dorgu membela Lecce di Serie A dan juga pemain timnas Denmark.